Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Yeye. Selamat datang di channel Sinau Sarang Coach Yeye, sarana informasi dan tempat belajar bersama. Pada tutorial kali ini kita masih akan membahas tentang classroom dengan topik bagaimana cara membuat daftar hadir atau absensi di classroom. Ya, pada tutorial sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana cara membuat kelas di classroom. Ya, silakan linknya di atas. Dan juga sudah saya share tentang tutorial bagaimana cara memasukkan siswa ke classroom. Ya, ini linknya juga di atas. Silakan dilihat di link di atas. Bagi teman-teman yang baru hadir, baru datang, baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan jangan lupa subscribe ya, subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe panjenengan saya jadi semangat untuk berkarya ya. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman tidak akan ketinggalan video-video saya selanjutnya. Silahkan like dan share ke teman-teman panjenengan semua, ke sosmed panjenengan semua apabila dirasa video ini bermanfaat, sehingga manfaat dari tutorial ini, video ini bisa dirasakan oleh banyak orang. Oke, tonton video ini sampai selesai dan kita langsung ke tutorialnya. Cus. Buat daftar hadir atau presensi atau absensi di classroom ini ada dua cara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama menggunakan fitur yang ada di classroom itu sendiri, dan yang kedua dengan fitur Google Formulir atau Google Form ya. Langsung saja untuk membuat daftar hadir atau absensi di classroom. Untuk yang pertama kita akan menggunakan fitur yang ada di classroom itu sendiri. Cara membuatnya adalah kita yang pertama klik di tugas kelas, lalu kita buat topiknya terlebih dahulu. Kita pilih topik berarti sesuai dengan namanya gitu kan, absensi karena seperti itu. Nah, fungsi dari topik ini apa? Ini sebagai wadah atau sebagai rumah dari form-form yang berkaitan dengan absensi gitu ya. Jadi ini sebagai wadahnya, ini sebagai rumahnya. Kemudian kita klik tambahkan. Oke. Ya. Nah, ini sudah terbentuk topik absensi. Lalu kita klik buat, kita klik di pertanyaan ya, kita klik di pertanyaan. Nah, ini pertanyaan, kita kasih nama absensi itu ya, absensi itu untuk KBM tanggal berapa, misalnya daftar hadir Rabu gitu ya, misalnya Rabu 28 Juli 2021. Kemudian petunjuk atau opsionalnya ini perintahnya, misalkan silakan isi
hadir terlebih dahulu. Nah, ini kita pilih pilihan ganda, kemudian opsinya kita berarti hadir, izin, sakit. Nah, sekali lagi ini daftar hadir digunakan hanya 1 kali KPM ya. Berarti daftar hadir ini digunakan untuk KPM Rabu 28 Juli 2021. Nah, asumsinya ini keterangan kehadiran, hadir, izin, sakit. Karena ini KPM bersifat online, maka siswa bisa melakukan presensi di mana saja gitu kan. Jadi misalnya pas masih sakit dan sebagainya tetap bisa melakukan absensi gitu. Nah, lalu kita ke pengaturan. Di sini absensi ini untuk kelas berapa? Ya, berapa kelas? Nah, misalnya ini untuk 10A PJOK gitu kan. Semua siswa, nanti semua siswa yang ada di 10A itu akan mendapatkan tugas ini untuk melakukan presensi. Kemudian di sini poin kita pilih tidak dinilai saja karena daftar hadir itu untuk tidak dinilai. Kemudian untuk tenggat waktu ini mau diisi apa tidak? Kalau sih tetap diisi. Misalnya berarti maksimal itu hari Rabu gitu ya, Rabu 28. Nah, waktunya ini mau dibatasi apa tidak? Kalau PJOK itu pelaksanaannya misalnya jam 7 sampai jam setengah 9 gitu kan, maka ya saya batasi aja gitu kan. Saya batasi daftar hadir itu paling lambat jam 8. Selebihnya berarti dianggap terlambat gitu. Oke, kemudian ini pilih topiknya berarti tadi rumahnya adalah absensi. Nah, siswa dapat melihat tingkatan kelas, ini biarkan aja tidak kita centang gitu ya. Setelah itu kita lari ke pengaturan di sini di atas pojok kanan. Di sini ada pilihan tanyakan, jadwalkan, simpan drive atau hapus drive ya. Karena ini kita akan tugaskan kepada siswa, maka kita langsung lakukan atau ditanyakan gitu ya. Nanti akan saya perlihatkan tugas ini yang ada di kelas siswa itu seperti apa gitu ya. Kita langsung saja tanyakan. Oke, sudah di sini di forum kita cek. Nah, Coach ini sebagai guru memposting pertanyaan baru daftar hadir Rabu 28 Juli 2021. Jadi sudah menugaskan kepada anggotanya ya, kepada anggotanya. Ini tugas kelasnya tentunya daftar hadir. Ya. Oke, kita langsung cek saja ke classroom-nya siswa ya. Yang pertama kita cek. Nah, ini atas nama ya, atas nama Yulianto gitu ya. Ini kita cek. Ada pengumuman dari guru. Jadi memposting pertanyaan baru daftar hadir ini ya. Ini pengumuman yang disebarluaskan oleh guru. Di sini juga ada keterangan tingkat waktunya Rabu jam 8 itu paling lambatnya. Nah, kita cek di tugas akhir karena kita akan memperlihatkan bagaimana cara mengisi absensi atau daftar hadir ini.
maka kita akan coba langsung klik di daftar hadir ini. Nah, ini tampilannya seperti ini di Classroom siswa. Misalnya Yulianto hadir, lalu kita klik serahkan ya, kita klik serahkan. Nah, ini ada konfirmasi kirim jawaban. Anda tidak dapat mengubah jawaban setelah dikirimkan, ya gitu kan? Jadi kita serahkan. Jadi sudah, ini berarti sudah diserahkan kembali ke gurunya atau sudah mengisi daftar hadir. Intinya seperti itu ya, diserahkan berarti sudah mengirimkan daftar hadir kepada guru. Ini kita cek lagi ke classroom-nya guru ya, apakah sudah ada yang menyetorkan gitu. Ini tugas kelas pending. Nah ini ya, diserahkan satu, diberikan satu ya, diberikan satu karena apa? Masih ada siswa satu yang belum mengisi daftar hadir. Diserahkan ini satu karena Yulianto sebagai siswa itu sudah mengirimkan daftar hadir ya. Kita akan cek sekalian untuk siswa yang satunya ya, nanti kelihatan di sini berbeda apa tidak. Ini diberikan masih ada satu ya, ini diserahkan baru satu. Oke, cekidot. Nah ini siswa atas nama KJY ya, atas nama KJY. Di forumnya ini ada pengumuman. Ini lihat pembaruan kelas dan interaksi dengan kelas Anda di sini ini. Ada tugas baru gitu ya. Oke. Nah ini sudah. Kemudian kita cek di tugas kelas. Tugas kelasnya ini kita refresh dulu ya. Nah, ini daftar hadir ya. Daftar hadir. Nah, misalnya ini saya kasih contoh tadi Yulianto hadir, maka untuk Y-nya misalnya izin gitu kan, izin. Oke, lalu kita serahkan. Ini konfirmasi sama serahkan. Nah, di sini sudah ada keterangan diserahkan, ya, berarti sudah dikirim. Kita buktikan di kelasnya guru lagi, di classroomnya guru ya. Kita refresh dulu. Ya, di tugas kelas, kemudian daftar hadir. Nah, sudah berbeda. Ini sekarang diserahkan menjadi dua, yang diberikan 0 ya, karena sudah mengirimkan daftar hadir semua dengan keterangan di sini ya. Ini bisa kita klik absensi ini, serahkan 2, berikan 0 gitu ya, kita klik. Nah di sini semua siswa ya diserahkan, ada 2 siswa diserahkan. Yulianto diserahkan, kemudian Yulianto coach diserahkan ya. Kita akan mengecek yang hadir itu berapa anak gitu. Itu bisa kita lakukan, kita klik di hadir ini. Nah ini yang hadir Yulianto ya. Kemudian misalnya yang izin berapa gitu ya. Nah kita klik juga. Nah ini ada satu yang izin ya. Yang sakit jadi tidak ada karena siswanya hanya 2 gitu ya.
Ini sangat mudah sekali untuk pembuatan daftar hadir di Classroom menggunakan atau memanfaatkan fitur yang ada di Classroom itu sendiri. Kita kembali di sini di tugas kelas. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kan gini, daftar hadir ini kan hanya untuk hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. Lalu bagaimana kalau kita mau melakukan atau mengirim tugas daftar hadir lagi? Nah, caranya sama yaitu kita klik buat lagi, kemudian di pertanyaan tadi ya, sama ini tulis berarti absensi tanggal untuk KPM-nya tanggal berapa gitu ya, optionnya sama gitu kan. Nah, kalau tidak, kita juga bisa membuat seperti ini ya. Gunakan kembali postingan. Jadi postingan yang sudah kita buat, yang sudah pernah kita kirim ke siswa, itu akan dikirim kembali gitu. Nah, kita ambil contoh seperti ini ya, gunakan kembali. Ini kita edit terlebih dahulu ya, sebelum dikirim ke siswa kita edit terlebih dahulu. Ini hari Rabu, berarti Rabu tanggal 4 Agustus ya. 4 Agustus, misalnya 4 Agustus 2021. Ini masih sama opsinya, kemudian ini tanyakan kepada kelasnya masih sama, poinnya sama, topiknya masih tetap. Nah, tinggal kita kirim lagi gitu, untuk KPM hari Rabu 4 Agustus 2021. Kita coba klik. Nah. Oke, kita akan cek kembali di kelasnya siswa, apakah sudah ada tugas baru ya. Nah, ini sudah muncul ya, daftar hadir untuk hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021. Nah, itu. Jadi sangat mudah Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, untuk membuat daftar hadir di Classroom. Ini cara yang pertama. Lalu bagaimana untuk pembuatan daftar hadir cara yang kedua, yaitu memanfaatkan fitur yang ada di Google Formulir atau Google Form ya. Kita langsung sambungkan dengan Google Formulir. Caranya yang pertama adalah kita klik buat, kemudian kita sekarang ke yang bagian materi ini ya. Kita pilih yang materi, kemudian ini kita tulis judulnya ya. Karena absensi atau daftar hadir yang kedua ini adalah daftar hadir yang menggunakan fitur Google Formulir, maka daftar hadir ini bisa dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu ya. Misalnya bisa untuk 1 bulan sekali, untuk 3 bulan, untuk 1 semester, ataupun bahkan untuk 1 tahun gitu ya. Nah, contohnya ini akan saya beri judul daftar hadir untuk 1 semester ya.
Judulnya daftar hadir semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian deskripsinya, opsionalnya apa ya. Opsionalnya berarti misalnya silakan isi daftar hadir setiap kali mau mengikuti KPM, seperti itu ya, misalnya saja. Nah, lalu bagaimana membuat formulirnya, ya, membuat pertanyaan-pertanyaan atau membuat formnya yang nantinya akan ditugaskan ke siswa. Nah, caranya ada dua, bisa kita tambahkan ya, melalui tambahan ini lewat Google Drive, lewat link, lewat file maupun lewat YouTube. Jadi ini kita sudah persiapkan terlebih dahulu filenya atau berkasnya. Jadi nanti tinggal mengambil dari sini apakah yang sudah disimpan di Google Drive, apakah di link, di file atau di YouTube gitu ya. Nah, tapi untuk kesempatan kali ini kita akan coba perlihatkan kita mulai dari nol. Jadi dengan klik buat. Ya, kita klik buat, kemudian kita pilih yang formulir. Nah, kita kasih judul. Daftar hadir misalnya gini ya, daftar hadir semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Silakan sesuaikan dengan yang ada di panjenengan ya, misalnya daftar hadir apa absensi atau presensi, silakan dinamakan sesuai dengan kemauan dari panjenengan semuanya gitu. Kemudian di sini deskripsinya kita tuliskan form ini untuk daftar hadir selama satu semester tahun pelajaran 2021-2022. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan. Nah, pertanyaan ini yang nantinya akan diisi oleh siswa. Nah, kira-kira apa saja gitu kan? Yang pasti berarti kapan pelaksanaan KPM-nya kan? Misalnya berarti tanggal pembelajaran ya, tanggal pembelajaran. Ini berarti bentuknya tanggal ya, nanti siswa berarti mengisi tanggal gitu. Kita wajibkan biar nggak terlewatkan oleh siswanya. Tanggal pembelajaran, lalu kita tambah kelas gitu ya, kelas apa gitu kan. Kita pilih drop down aja biar nggak terlihat banyak garis di siswanya nantinya. 10 kita tuliskan aja semuanya kelasnya itu kelas apa saja yang kita ajar ya. 10B 10C ya. Kita tambah lagi
Oke, nama siswa ini bisa kita langsung berikan daftar namanya, nanti siswa tinggal milih berdasarkan kelasnya, atau siswa bisa menulis sendiri. Untuk kesempatan kali ini biarlah siswa menulis sendiri gitu namanya, ya, nama lengkapnya siapa gitu kita wajibkan. Kemudian tambah lagi satu keterangan kehadiran. Nah, keterangan kehadiran ini kita pilih drop down saja, hadir, izin, sakit. Oke, selanjutnya ini diwajibkan, ya, ini sudah ini saya rasa cukup ya. Jadi ada tanggal pembelajaran, kemudian kelas, nama siswa, dan keterangan kehadiran. Nah, bisa saja Bapak Ibu, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya bisa menambahkan lagi, misalnya mau ditambahi dengan nomor absen, kemudian NISN, silakan ya, disesuaikan dengan kebutuhan panjenengan aja. Tapi untuk kali ini saya rasa cukup 4 saja, jadi tanggal pembelajaran, atau bisa mau ditambah lagi, misalnya pertemuan 1 kali apa, itu bisa saja ditambahkan gitu ya. Nah, setelah pertanyaan atau formulir ini sudah kita buat, sekarang kita lari ke pengaturan, kita atur ya. Yang pertama bisa kita buat temanya ya. Temanya ini sesuai dengan selera kita aja, yang menurut kita menarik gitu ya. Ini warnanya, kemudian ada gaya font ini bisa kita pilih, misalnya lucu atau dasar atau apa, kita lucu misalnya ya. Kemudian kita mau kasih header apa tidak, nanti header itu berarti posisinya paling atas gitu ya. Kalau kita mau kasih header berarti kita pilih gambar. Kalau kita sudah mempersiapkan gambar, kita sudah punya background sendiri gitu ya, berarti nanti diunggah karena ini untuk mengunggah gambar yang sudah kita ucapkan ya. Tapi kalau kita belum punya, maka kita bisa memanfaatkan yang ada di sini di Google Formulir. Temanya silakan pilih, karena ini berhubung materi PJOK ya, pembelajaran PJOK, maka kita coba ini aja lah, ini biar kelihatan cantik gitu ya. Kemudian kita sisipkan ini ya, kita klik sisipkan. Oke, di tema sudah ini muncul ya, lagi syuting basket. Ini pratinju, berarti nanti sebelum dikirim itu bisa kita lihat dulu ya, kita lakukan pratinju gitu. Kita sekarang ke setelan. Nah, setel umum, kumpulkan email nggak usah, kemudian batasi jangan ya, jangan batasi, karena daftar hadir ini untuk selama 1 semester gitu kan, jadi nggak perlu kita batasi. Kemudian edit setelah mengirimkan, oke lah, kita berikan kesempatan, misalnya siswa ada yang melakukan absensi tapi masih ada yang salah gitu, misalnya namanya kurang huruf A gitu, atau kurang B, maka masih bisa mengedit gitu kan, sehingga nantinya tidak ada data yang tertumpuk gitu, tidak ada data yang ganda pelaksanaan 1 KPM gitu. Oke, lalu kita ke presentasi. Untuk presentasi tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain, kita nggak usah. Tampilkan status progres, nggak usah. Acak urutan pertanyaan, nggak usah ya. Kemudian kita ke pesan konfirmasi, misalnya kita
kita berikan apresiasi kepada siswa yang sudah melakukan daftar hadir. Terima kasih ya melakukan sudah mengisi daftar hadir ya. Mengisi daftar hadir seperti itu ya. Semangat belajar. Oke, sudah. Kemudian kuis. Ini nggak usah dijadikan kuis karena ini bukan kuis ya. Jadi kalau sudah semuanya kita simpan ya, kita simpan. Nah, berarti formnya, pertanyaannya ini sudah selesai ya, kita sudah selesai, sudah kita siapkan semuanya, mengatur temanya, kemudian stylenya sudah kita atur semuanya. Baik, kalau sudah kita lari ke kelasnya lagi ya. Nah, kita tugaskan ke kelas berapa saja gitu kan. Kita tugaskan ke kelas berapa saja, sama kita pilih di sini berapa, kemudian untuk semua siswa topiknya berarti kita topik absensi tadi ya, absensi, kemudian kita posting. Kita cek di forum pengumumannya. Nah, ini OJJ memposting materi baru daftar hadir semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 ya, sudah ada informasi untuk siswa. Kita sekarang cek ke siswa. Pertama di forum coba. Oke. Nah, ini sudah muncul ya. Memposting materi baru daftar hadir semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Saya cek di tugas kelas. Bagaimana cara mengisinya? Kita lihat. Mengisinya tinggal diklik di daftar hadir semester ganjilnya ini ya. Google formulirnya ini kita klik. Nah, kita isi tanggal pembelajarannya, misalnya hari Rabu 27 misalnya ya, tanggal 27 Juli, kemudian kelasnya kelas 10A, nama siswanya ini berarti misalnya seperti itu. Kemudian keterangan kehadiran hadir, lalu kita kirim. Oke, sudah, itu sudah terkirim. Kemudian kita cek di siswa satunya lagi. Kita cek di siswa satunya daftar hadir semester ganjil. Oke, ini atas nama dengan robot ya ini ya. Daftar hadir kita klik. Tanggalnya ini untuk tanggal 27, kelasnya sama 10A, nama siswanya Coach. Kemudian ini misalnya, maaf Pak, saya izin tidak mengikuti ya, kita klik. Oke, sudah. Kemudian kita kembali ke classroomnya guru ya.
bagaimana cara mengecek apakah siswa kita itu sudah mengisi daftar hadir apa belum. Kita berarti ke tugas kelas, kemudian di daftar hadir ini kita klik, kemudian kita pindah ke edit formulir ini. Ada logo pensil ini, kita klik ya, yang ada di bawah ini kita klik. Nah, kita lihat di sini, ini pertanyaan kita, kemudian ini ada jawaban 2 gitu ya. Ini adalah respon dari siswa kita. Kita lihat di jawaban. Nah, ini ringkasannya 27 Juli 2021 ada 2 gitu ya. Ini warna biru 10A ya, ini kelasnya. Kemudian nama siswanya ada Yunianto dan Coach. Kemudian untuk keterangan kehadiran, hadir 1, izin 1 ya, ini sesuai dengan warnanya, hadir biru. Kemudian ini pink untuk izin ya. Kemudian untuk pertanyaan, kalau kita mau melihat berdasarkan pertanyaan ini ada, kemudian mau melihat jawaban berdasarkan nama siswa ya, per anak itu juga bisa. Ini lalu individu. Kalau kita mau secara kolektif, maka kita bisa memanfaatkan membuat spreadsheet ini ya. Membuat spreadsheet ini, kita klik. Ini namanya kita samakan saja daftar hadir semester ganjil ya. Kemudian kita buat. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, spreadsheet gambarannya seperti ini. Ini lebih jelas, lebih praktis ya, tanggal pembelajarannya kapan, kemudian kelasnya apa, nama siswanya siapa, keterangan kehadirannya apa, itu akan terlihat dengan jelas. Dan kelebihan dari spreadsheet ini bisa kita download menjadi format Excel ya. Jadi dari daftar hadir ini bisa kita lihat tanpa online ya, atau offline ya, melalui Excel gitu. Itu bisa. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan, misalnya ini siswanya banyak ya, mau mengurutkan berdasarkan nama siswa ya, abjadnya nama siswa itu bisa kita filter gitu ya. Itu bisa kita filter, misalnya ini nama siswanya, kita double klik ini ya. Kemudian kita lari ke corong ini ya, kita lari ke corong. Nah, ini buat tampilan filter baru misalnya seperti itu. Oke. Kita filter misalnya. Nah, ini mau urutan A ke Z atau sebaliknya urutan Z ke A. Nah, misalnya A ke Z gitu ya. Jadi, nah benar ya, jadi coach kemudian Yulianto ini sudah sesuai dengan filter ini ya. Itu ya Bapak Ibu, jadi sangat mudah bagaimana cara membuat daftar hadir di Classroom. Ini ada 2, yaitu menggunakan fitur yang ada di Classroom itu sendiri dan kita kombinasikan dengan Google Formulir. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk membuat daftar hadir di Classroom. Semoga tutorial ini, video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Gimana tutorialnya? Mudah kan? Silahkan dipraktekkan dan semoga tutorial ini bisa membantu untuk panjenengan ya. Silakan praktekkan dan semoga video ini bisa membantu panjenengan. Ingat, jangan lupa subscribe, like, share, dan
komentar di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.